Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bukan ini yang Nesa harapkan. Walaupun hubungan itu diakui 100% salah, tapi hamil jelas membuatnya galau setengah mati. Apa yang harus ia lakukan? Sekalipun Gama mengatakan ingin bertanggung jawab dan mengajak menikah, kalau pada akhirnya menyakiti banyak orang dan membuat ibu terluka adalah pukulan yang paling berat untuk dirinya. Untuk pertama kalinya, Nesa benar-benar mulai merasakan penyesalan, perasaan di mana ia berada di antara kasihan pada diri sendiri dan membenci dirinya tentang seluruh hidupnya. Apalagi mendengar pernyataan bahwa saat ini ada janin dalam rahimnya, membuat perempuan itu begitu kacau. Maafkan aku yang tak bisa mengontrol diri saat bersamamu. Tolong jangan menangis lagi, kasihan janin kita, ucap Gama sendu. Seharusnya Nesa sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi semenjak secara terang keduanya mendeklarasi perasaan mereka. Tapi pada kenyataannya perempuan itu sekarang begitu galau. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tidak mau hamil, Mas, tekan Nesa terseduh. Shh, jangan menyalahkan apapun tentang ini. Aku tahu kita salah. Tapi tolong jangan pernah merasa sendiri dan menyalahkan apa yang terjadi. Kita harus mempertanggungjawabkan ini semua. Aku akan menikahimu segera, sayang, ucap Gama menenangkan. Kenapa Nesa tidak bahagia? Bahkan jika bersama dengan Gama pun, ia merasa hatinya begitu buruk. Cukup dicintai saja tanpa memiliki. Nesa tidak mungkin menikah dengan kakak iparnya sendiri. Perempuan itu memegang kepalanya yang seakan mau pecah tentang masalah ini. Makan dulu, kamu harus makan, bujuk Gama telaten. Nesa tidak ada selera makan. Dia benar-benar menghukum dirinya sendiri. Hatinya begitu hancur mengingat kemurkaan kakaknya. Ia lebih sakit lagi mendengar ibu masuk rumah sakit, bahkan saat ini kritis. Antar aku ke ruang mama, Kak. Aku ingin minta maaf padanya, ucap perempuan itu disertai tangis pilu. Iya, nanti aku antar. Sekarang kamu makan dulu biar ada tenaga. Tubuhmu sangat lemah, Nesa, bujuk Gama khawatir. Nesa tidak makan apapun, hanya tertolong cairan infus. Demi tetap kuat untuk berjalan sendiri menghadap maafnya, akhirnya Nesa makan dalam diam. Matanya masih berembun, perih dan sakit rasanya mendengar ibu bahkan saat ini tengah kritis. Sementara Tere tak peduli lagi masalah Gama ataupun Nesa. Perempuan itu mensampingkan kesehatan Mama. Walaupun tidak bisa dipungkiri masih ada sisa cinta di hati, tetap rasa kecewa yang besar lebih mendominasi. Gama, pria yang baik dan penyabar, sungguh Tere berat untuk melupakan itu. Dia juga bertanggung jawab soal materi, bahkan sampai sekarang pengobatan ibu. Tidak munafik, Tere memerlukan itu. Kalau diingat-ingat dirinya bahkan mulai kehilangan kasih sayang dan perhatiannya semenjak Nesa kembali. Sayangnya perempuan itu tidak begitu jeli, bahkan sibuk sendiri. Hal yang paling menyakitkan saat ini, kenapa harus adiknya sendiri yang menjadi partner rivalnya? Benci, marah, dendam berkecamuk dalam diri Tere untuk adiknya yang bahkan tidak tahu balas budi. Ibu merawat dengan begitu baik, nyatanya perempuan itu membalasnya dengan tubah. Nesa sedikit tertatih menuju ruang ICU di mana ibunya dirawat. Semenjak kedatangannya, perempuan itu tak berhenti mengeluarkan air mata penyesalan. Bahkan cacian dan makian dari seluruh penjuru pun akan Nesa terima asal bisa mengembalikan ibunya seperti sedia kala. Gama sendiri tengah keluar sebentar. Pria itu sengaja pulang ke rumah setelah merawat Nesa dan menjenguk keadaan ibu mertuanya. Percuma kamu menangis darah sekalipun, kamu telah melukai hati mama. Kamu benar-benar manusia tidak beradab yang paling menyedihkan.
Apa tidak ada pria lain? Kenapa harus Gama, Nesa? Bentak Tere kembali memaki. Hatinya masih begitu terluka bila bertatap muka dengannya. Ingin sekali mencekik lehernya bila perlu. Maafkan aku, Kak. Aku bersalah. Mohon Nesa sendu. Nesa sadar, maaf saja mungkin tidak cukup untuk menggerus luka yang telah ia torehkan. Setelah semuanya terjadi, dengan mudahnya kamu minta maaf. Apa kamu tahu sakitnya jadi aku? Tekan Tere seakan menghempaskan wanita yang kini terseduh di hadapannya itu. Maafkan aku, Kak. Tolong berikan izin aku untuk masuk menjenguk Mama. Aku mau melihat keadaan Mama. Mama pasti tidak akan sudi kamu temui. Lebih baik kamu pergi menjauh dari kehidupan kami. Sembur Tere tak mengizinkan Nesa untuk menemui ibunya. Baiklah, aku akan pergi jika itu bisa membuat kakak menjadi lebih baik dan memaafkan diriku. Tapi tolong izinkan aku untuk menemui Mama. Setidaknya aku pamit, beri aku kesempatan untuk memohon ampun padanya. Mohon Nesa di titik nadir. Tere membuang muka, tak sudi rasanya memaafkan adiknya sendiri yang telah membuat rumah tangganya berantakan. Ia sengaja menepi, menyelami kepiluan hatinya yang entah sampai kapan. Nesa menggumamkan terima kasih, lalu segera masuk ke dalam di mana ruangan itu begitu dingin, sedingin hatinya saat ini yang mengharu biru. Semenjak kakinya melangkah, Nesa sudah bercucuran air mata. Ia bersimpuh pilu di bawah kaki ibunya yang terbaring lemah tak berdaya, memohon pengampunan atas apa yang telah diperbuat. Gama Hardi Yoga, pria tampan dan mapan, muda, sukses, banyak digandrungi wanita dari kalangan atas sampai yang biasa. Satu-satunya pewaris GH Corporation, sebuah anak perusahaan advertising yang kini dinaunginya, lahir dari keluarga sultan yang tidak kurang suatu apapun sejak dini. Sayangnya karir yang mulus dan harta yang berlimpah tak menjadikan pria itu sukses dalam rumah tangganya. Bahkan semenjak jalinan pertamanya terkuak dengan Tere, sang ibu sudah terang-terangan menyatakan protes atas hubungan mereka. Namun ayahnya dan ayah Tere yang begitu akrab itu sudah saling klop dengan hubungan putra-putrinya. Akhirnya kamu pulang juga, sambut Bu Marta dingin, menyambut putranya yang sejatinya selalu perempuan itu rindukan. Bu Marta memang tidak menyukai Tere karena peringainya yang kurang pas menurut dirinya, tapi tidak juga membenci. Seorang nenek itu tetap berharap cucu dari anaknya yang akan meneruskan kerajaan bisnis keluarganya nanti, mengingat Gama adalah anak satu-satunya. Maaf mah, jarang mengunjungi Mama, ucap pria 27 tahun itu sembari menyalin takzim ibundanya tercinta dan juga ayahnya. Apa sudah ada tanda-tanda istrimu mengandung? Bawa ke sini kalau istrimu sudah hamil. Mama selalu malu saat arisan ditanya teman-teman Mama tentang cucu. Mah, Gama baru saja pulang. Kenapa harus mempertanyakan hal itu? Biarkan dia duduk dengan nyaman dulu, protes Pak Adi. Biarin saja, Pak. Kalau memang sama-sama sibuk, ya biar promil atau cari cara biar bisa cepat hamil. Ini seharusnya sudah warning, Pak. 3 tahun. Omel Bu Marta kesal. Seharusnya putra-putri mereka mulai serius dengan program keturunan. Walaupun anak itu suatu garis keturunan takdir, tapi setidaknya ada usaha yang dijalani. Segera mah, tapi bukan Tere, jawab Gama jujur. Apa maksud kamu, Gam? Tanya Bu Marta terperangah. Gama bercerai dengan Tere mah, jawab Gama apa adanya. Cerai? Mama tidak menyuruh untuk bercerai. Mama ingin kalian sama-sama meluangkan waktu untuk bisa promil. Tapi itu tidak mungkin, Mah. Semua sudah terjadi dan gugatan dari pengadilan pun sudah aku layangkan. Tinggal menunggu proses final, ucapnya cukup tenang. Ada yang perlu Gama sampaikan. Gama ingin menikah lagi dan calonnya sudah ada. Secepat itu, kamu selingkuh? Tuduh Mama cepat merespon.
Maaf, Mah, ampuni perbuatan Gama yang membuat Mama dan Papa kecewa. Tapi itu benar adanya. Gama akui itu salah dan Gama benar-benar menyesal. Gama ingin bertanggung jawab. Tolong restui kami. Saat ini perempuan itu bahkan sedang mengandung cucu Mama. Astagfirullah, kamu menghamili anak orang saat masih berstatus sebagai suami. Bentak Bu Marta tak percaya. Putranya berperangai begitu buruk dan hina. Ampuni Gama, Mah. Gama hilaf. Gama sadar dan ingin segera mengakhiri dosa ini dengan segera mempertanggungjawabkan perbuatan Gama. Siapa perempuan itu? Tanya Bu Marta terasa sesak. Apapun alasannya, Bu Marta jelas menentang sikap putranya, apalagi dirinya seorang perempuan. Perselingkuhan jelas membuatnya ikut terluka. Nesa, Mah, adik angkat Tere. Jelas Gama jujur. Apa? Kamu sudah tidak waras. Satu pukulan mendarat sempurna di pipi pria itu, panas dan terasa sakit. Tapi tidak lebih sakit dari melihatnya yang begitu murka. Gama hanya menikmati dengan wajah tertunduk pengampunan. Bagaimana bisa Mama melahirkan anak dari rahim Mama seperti kamu, Gama? Murka Mama memijit kepalanya yang tiba-tiba berdenyut. Tenang, Mah. Mama tenang dulu, jaga emosi Mama. Cegah Pak Adi ikut sedih sekaligus prihatin dengan kondisi rumah tangga putranya. Bagaimana Mama bisa tenang? Astaga, Papa, kelakuan anakmu benar-benar sudah di luar kendali. Perempuan itu langsung bisa menerawang jauh dengan pemikirannya tentang kekacauan keadaannya saat ini. Saat ini Nesa di rumah sakit, Mah, karena keadaannya lemah. Tere menyerangnya kemarin karena Gama mengakuinya. Mama Rianti, kalau itu di luar kendali Gama, beliau saat ini tengah kritis di rumah sakit. Bila ada waktu, Mama bisa datang menjenguknya. Tolong restui kami, Mah. Aku mencintainya. Walaupun kita mengawali dengan cara yang salah, aku ingin menebus dosa ini dan memperbaikinya. Mama tidak tahu harus ngomong apa. Yang jelas Mama akan memberi restu jika kamu sudah menyelesaikannya dengan benar dan mampu menghandle semuanya. Baru Mama akan mempertimbangkannya. Terima kasih, Mah. Pah, aku harap Mama dan Papa meluangkan waktunya untuk ini. Sekali lagi, Gama mohon ampun atas perilaku Gama yang sudah membuat Mama dan Papa kecewa. Gama cukup menyesal dan tentu saja merasa bersalah dengan semua orang. Semoga Tuhan mengampuni perbuatannya yang menyimpang. Setidaknya Gama sedikit lega setelah mengadu dengan kedua orang tuanya tentang masalah yang tengah ia hadapi. Hanya harus meyakinkan Nesa untuk yakin memperjuangkan hubungan mereka.